Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Jumat 3 Juli 2026. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah di pagi hari ini, di mana Engkau memberikan hari yang baru, hari yang Engkau anugerahkan bagi kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini, kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu memahami firman-Mu ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini, 2 Raja-Raja 4 ayat 8-17. Perempuan Sunem dengan anaknya. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari, Elisa berjalan lewat Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mendesak dia untuk makan. Jadi setiap kali lewat, ia singgah di sana untuk makan. Kata perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku tahu bahwa orang yang selalu singgah pada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil berdinding batu. Baiklah kita menaruh di sana sebuah tempat tidur, meja, kursi, dan kandil baginya. Apabila ia datang kepada kita, ia boleh tinggal di sana." Pada suatu hari, Elisa datang ke sana, lalu masuk ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian ia berkata kepada Gehasi hambanya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Gehasi pun memanggilnya. Lalu perempuan itu berdiri di hadapannya. Elisa telah berkata kepada Gehasi, "Coba katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah untuk kami. Apakah yang dapat kubuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau panglima tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku tinggal di antara kaumku." Kemudian Elisa berkata, "Apakah yang dapat dibuat baginya?" Jawab Gehasi, "Sesungguhnya ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Kata Elisa, "Panggillah dia." Ia memanggilnya, lalu perempuan itu berdiri di pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau akan mendekap seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Janganlah tuanku, ia abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini." Perempuan itu pun mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu, pada tahun berikutnya, sesuai dengan yang dikatakan Elisa kepadanya. Amin. Kuasanya melampaui yang dapat dipikirkan. Ada penggalan sebuah lirik lagu rohani. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Ungkapan ini dengan jelas mengatakan bahwa sesuatu yang tidak mungkin terjadi menurut pandangan manusia, itu sanggup dilakukan oleh Tuhan. Ada seorang perempuan kaya yang baik hati di Sunem.
Setiap kali Elisa lewat, ia selalu mendesaknya untuk makan di rumahnya. Ia tahu bahwa Elisa adalah abdi Allah yang kudus. Ia menyiapkan sebuah ruangan untuk Elisa beristirahat kalau ia datang. Kebaikan hatinya begitu dirasakan oleh Elisa. Ia meminta perempuan itu untuk menyampaikan apa yang bisa dilakukan oleh Elisa untuknya. Gehazi, bujang Elisa, tahu bahwa perempuan itu belum memiliki anak dan suaminya sudah tua. Elisa meyakinkan perempuan itu bahwa ia akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dia tidak percaya pada perkataan abdi Allah itu, sebab mustahil baginya untuk bisa memiliki seorang anak di tengah keadaan suaminya yang sudah tua. Tetapi pada akhirnya perkataan Elisa menjadi kenyataan. Perempuan itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Apa yang mustahil bagi manusia sanggup dilakukan oleh Tuhan. Kuasa Tuhan tidak dapat diselami dengan pikiran manusia yang terbatas. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu melampaui yang dapat kita pikirkan. Manusia tidak dapat membebaskan diri dari dosa, namun Allah dalam Kristus Yesus mampu mengalahkan kuasa dosa dengan pengorbanan di kayu salib untuk menebus manusia yang berdosa. Sungguh kuasa Allah tidak dapat dibatasi oleh apapun. Karena itu, serahkan seluruh kehidupan kita kepadanya. Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Sungguh luar biasa kuasa Allah yang nyata dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Mampukan kami untuk terus menyaksikan kasih Allah di dalam kehidupan kami ini. Bapa di dalam sorga, kami berdoa kepadamu ya Tuhan, mendoakan kehidupan jemaat Tuhan. Kami mohon kasih dan kemurahan Tuhan terus menuntun perjalanan hidup kami dalam berbagai tugas dan tanggung jawab dan aktivitas kami masing-masing. Peran kami dimanapun Tuhan mengutus kami, topang dan lindungi anak-anak kami agar mereka terus menjadi anak-anak yang takut akan Allah. Kiranya apa yang dikerjakan dan diusahakan oleh segenap sahabat renungan harian akan terus mendatangkan sukacita. Dan kami menaruh pengharapan kami, Engkaulah yang akan memulihkan keadaan jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul dengan sakit. Mereka yang menaruh pengharapan dalam duka cita mereka. Bahkan mereka yang juga tak berdaya karena berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan. Engkaulah yang akan memberikan kekuatan. Ya Tuhan, kami bersukacita dengan jemaat-Mu yang boleh menikmati cinta kasih Tuhan melalui pertambahan usia. Sempurnakan sukacita mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan orang tua kami di usia yang indah. Bahkan dalam menikmati masa-masa pensiun, kiranya mereka tetap senantiasa menikmati sukacita dan kebahagiaan di dalam Tuhan. Ampuni segala dosa kami dan dengarkan doa kami ini
yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa kepadamu. Amin. Sahabat renungan yang kekasih di dalam Tuhan, selamat menikmati sukacita dan selamat melakukan aktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.